Israel membuat pembelaan setelah menjatuhkan bom di kamp pengungsian di kota Rafah pada Minggu 26 Mei 2024. Peristiwa itu menewaskan setidaknya 40 warga Palestina. Al Jazeera menyebut warga Palestina yang berada di dalam tenda terbakar hidup-hidup akibat bom Israel di kota Rafah. Bahkan rumah sakit di wilayah tersebut tidak mampu menangani sejumlah besar korban. Di sisi lain, Israel membela diri soal serangan mematikan tersebut. Media Israel Time of Israel mengakui IDF melakukan serangan di Gaza Selatan. Menurut Time of Israel, serangan itu menargetkan pemimpin Hamas dan para pejabat senior kelompok perlawanan tersebut. Israel mengklaim serangan itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen. Terkait tuduhan korban sipil yang terbakar hidup-hidup, IDF mengaku telah mendengar kabar tersebut. IDF berdalih serangan itu menargetkan pejabat Hamas. Militer Israel mengklaim pejabat Hamas yang tewas adalah Yassin Rabia, kepala markas besar tepi barat, dan Khaled Najah, anggota senior unit lainnya. Namun demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut terkait insiden itu. Sementara itu, insiden ini menunjukkan bahwa Israel mengabaikan perintah Mahkamah Internasional atau ICJ dengan menargetkan kamp pengungsi di kota Rafah. Menurut kantor media pemerintah di Gaza, pusat pengungsian yang berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Palestina dihantam bom Israel sekitar 1 ton. Padahal wilayah itu telah ditetapkan sebagai zona aman di Rafah. Terjadi ledakan dahsyat mengguncang wilayah selatan Tel Aviv, tepatnya di kota Holon pada Senin 27 Mei 2024. Serangan Hamas ini sebagai balasan atas bom mematikan IDF terhadap kamp pengungsi di kota Rafah. Media Ibrani Haberni menyebut ledakan besar di persimpangan Holon menyebabkan sebuah minibus terbakar hebat. Dilaporkan ada korban cedera serius akibat serangan Hamas ini. Warga Tel Aviv disebut panik dan ketakutan atas serangan tersebut. Sementara itu, dalam video yang beredar, tampak sebuah minibus habis dilalap oleh api. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pihak berwenang pun melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Brigadir Al-Hassam, sayap militer Hamas, mengaku bertanggung jawab atas operasi itu. Dalam unggahannya, Brigadir Al-Hassam merilis video detik-detik penyerangan. Puluhan rudal diluncurkan dari jalur Gaza menuju selatan Tel Aviv. Adapun serangan ini sebagai balasan atas bom mematikan IDF di Rafah yang telah menewaskan sedikitnya 40 warga Palestina. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya korban luka. Militer Israel menyerang tenda-tenda di Rafah menggunakan 7 bom seberat 1 ton. Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa wilayah yang menjadi sasaran IDF di Rafah adalah zona aman. Israel terus mengabaikan putusan ICJ soal penghentian serangan ke Rafah. Di sisi lain, IDF mengklaim serangan pada minggu itu menargetkan pejabat Hamas yang diduga sembunyi di wilayah tersebut. Serangan itu dilancarkan berdasarkan informasi intelijen. Terkait tuduhan warga Palestina terbakar hidup-hidup, IDF akan melakukan penyelidikan.
Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengklaim menangkap seorang tentara Israel dalam penyergapan di jalur Gaza Palestina pada Sabtu 25 Mei. Keberhasilan Hamas ini diungkap oleh juru bicara sayap militer Hamas Brigadir Al-Hassam Abu Ubaidah melalui saluran Telegram. Abu Ubaidah dalam rekaman suara mengatakan para pejuangnya telah membunuh, melukai, dan menangkap anggota pasukan Israel selama pertempuran di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Tidak disebutkan identitasnya dan berapa banyak militer Israel yang ditangkap. Namun Ubaidah menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan segera disampaikan. Sementara itu dalam video yang dirilis Brigadir Al-Hassam terlihat detik-detik pejuang Hamas menarik seorang tentara pria di dalam terowongan. Tentara tersebut tampaknya sudah tidak sadarkan diri. Dia ditarik bersama peralatan militernya oleh pejuang Hamas. Video tersebut secara terpisah menampilkan 3 senapan semi-otomatis dan peralatan militer lainnya yang berhasil disita Hamas dari IDF. Kendati muncul video penangkapan ini dan beredar luas di media sosial, Israel membantahnya. Pasukan pertahanan Israel mengklarifikasi bahwa tidak ada insiden penculikan tentara. Ketegangan Israel dengan Mesir kian meningkat di tengah perang berkecamuk di kota Rafah, Gaza Selatan. Tentara Mesir dilaporkan melepaskan tembakan ke arah tentara IDF di penyeberangan Rafah. Demikian sebagaimana dilaporkan Hebrew Channel 14 mengutip keterangan dari narasumber militer Israel pada Senin 27 Mei. Insiden penembakan itu disebut tidak menimbulkan korban jiwa baik tentara Mesir maupun IDF. Sementara itu Hebrew Channel 13 sebelumnya melaporkan jika terjadi masalah yang sangat luar biasa antara Israel dan Mesir di penyeberangan Rafah. Namun demikian, sumber tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait masalah apa yang terjadi di perbatasan tersebut. Hanya saja ketegangan antara kedua negara terjadi setelah berminggu-minggu pasca Israel memutuskan menginvasi Rafah dan mengambil alih kendali titik penyeberangan perbatasan kedua negara di sisi Palestina. Penguasaan koridor Philadelphia oleh Israel juga menjadi titik merah bagi Mesir yang menganggapnya sebagai ancaman keamanan nasional. Diketahui Mesir sudah resmi mengatakan akan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel di ICJ atas kasus genosida di Gaza. Dalam gugatan itu, Israel dituding melanggar kewajibannya menurut konvensi genosida dalam perangnya di Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir pada hari Minggu menyebut negaranya ingin bergabung dengan Afrika Selatan karena meningkatnya agresi Israel terhadap warga sipil Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.